Jadi ini yang ingin saya share dari ke Bapak Ibu semuanya. Ini modul yang keempat. Modul yang pertama itu terkait dengan paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul kedua itu misi-misi guru. Kemudian modul ketiga terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan visi-misi kita sebagai guru penggerak. Kemudian yang keempat itu adalah budaya positif. Nah, ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan pembelajaran di tingkat pembelajaran orang dewasa, ini lebih cenderung ke pembelajaran psikologi pendidikan. Yang cocok itu sebenarnya mungkin guru BK sudah dapat ilmu ini di waktu masih kuliah budaya positif. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mengubah sebuah paradigma pandangan kita terhadap anak didik kita selama ini. Jadi ini isinya nanti sebenarnya ini adalah sari dari bukunya Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang diramu disajikan melalui modul 4 ini yang membahas tentang budaya positif di sekolah. Yang perlu diperhatikan itu miskonsep yang terjadi di sekolah kita, bukan sekolah pendidikan saja, tapi di sekolah pada umumnya itu terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Bagaimana kita mengontrol anak-anak kita. Yang pertama, ada istilahnya ilusi guru mengontrol murid. Menganggap guru itu betul-betul bisa mengarahkan menjadi kemudi dari siswa kita itu. Nah, kita tidak pernah berpandangan bahwa siswa kita itu punya hidup sendiri, kehidupan yang merdeka sendiri. Tapi kita beranggapan bahwa kita sebagai guru betul-betul mengendalikan seluruh siswa kita. Itu yang terjadi pada kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya semua yang kita berikan ke siswa, misalnya kita melakukan memberi rujukan kepada siswa selama ini sebagai perintah, kamu tak boleh seperti ini, harus seperti ini. Hal yang itu sebenarnya itu tidak selamanya membuat siswa itu survive dengan itu, bisa mengikuti itu secara utuh, tidak. Bahkan sekali kita muncul sekarang mungkin 2-3 hari kemudian balik lagi seperti itu akan itu. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa. Nah, kadang-kadang kita sering misalnya ketika kita capek misalnya mengarahkan siswa itu, biasanya kita ngomongnya setiap hari dikasih tahu, gurunya capek kasih tahu. Biasanya kita keluar kata-kata seperti itu. Nah, sehingga siswa itu berpandangan bahwa dirinya itu udah salah duluan. Dia nggak berpandangan bahwa dirinya saya udah nggak benar ini. Jadi pandangan siswa itu sudah menurun di sana. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga yang perlu kita luruskan kembali. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru ketika menasehati ya siswa itu, kadang-kadang kita ngotot. Artinya suara kita yang harus didengar oleh siswa itu, tanpa siswa itu kita beri kesempatan untuk menjelaskan apa masalahnya. Jadi ini ilusi yang kita alami selama ini, sehingga mungkin karena ini yang menyebabkan kita tidak maksimal memahami. Kemudian ada lagi istilahnya hukum sebab akibat, stimulus respon, bahwa ketika kita melakukan sesuatu nanti pasti arahnya makernya. Ketika kita beri perlakuan itu malah tambah trouble lagi gitu, tambah brutal ada itu gitu. Mungkin menurut teori stimulus respon ini, mungkin perlakuan yang kita berikan itu yang keliru, sehingga
kita perlu mempelajari bagaimana menangani siswa yang seperti itu. Nah, ini ada beberapa pandangan tentang ya, stimulus respon dengan teori kontrol yang oleh ilmuwan atau seorang psikolog itu memberikan pandangannya terkait dua istilah ini. Misalnya, ketika kita menyatakan bahwa kebutuhan setiap siswa itu sama, itu sebenarnya keliru. Sehingga kita mesti menyadari bahwa kebutuhan setiap siswa itu pasti berbeda. Mungkin sejatinya yang perlu kita pahami betul. Misalnya saja ketika kita berpikir menangani anak, itu menyebabkan mungkin salah satunya diuntungkan, yang lainnya dirugikan. Nah, yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengakomodir keduanya itu. Ketika anak dua misalnya kelaki, bagaimana kita bisa menangani kedua anak itu tidak ada yang rugi gitu. Ketika kita tangani, bagaimana anak itu keduanya itu ketika kita tangani itu istilahnya kesan mereka itu tidak membuat mereka menjadi lebih down gitu. Tidak membuat mereka down. Bagaimana melakukan sesuatu karena takut dihukum. Misalnya nih, ada tata tertib sekolah, dia menaati tata tertib itu pemikirannya mereka, siswa itu, dia takut dihukum ketika melanggar aturan itu. Kemudian yang kedua, itu kadang-kadang kebanyakan siswa itu berpikiran bahwa ketika dia melakukan itu, misalnya naati aturan, atau misalnya di belajar dapat ranking, itu harapannya mereka itu hanya sebatas misalnya dapat penghargaan, dapat pujian. Tapi jarang siswa itu, mungkin kita sendiri juga Bapak Ibu, jarang berpikiran apa yang kita lakukan itu benar-benar untuk kebaikan kita sendiri. Misalnya saja kita bekerja di sekolah, mengerjakan apa, misalnya buat RTV, kita sebagai guru, itu kan sebenarnya bukan karena perintah dari kepala sekolah, tetapi untuk kebaikan kita, untuk membantu kita untuk mengajar supaya tepat ini ya pembelajarannya. Tiga ini yang membuat orang melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang dikatakan tadi, ketika anak melakukan misalnya pakai baju, pemikiran anak itu hanya sebatas dia suka berpikir. Tapi jarang anak itu berpikiran untuk berpikir. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tetapi yang namanya penghargaan, ada satu yang membuat saya kemarin bertanya ke fasilitator. Kadang-kadang satu penghargaan menjadi hukuman luar biasa. Contohnya, ketika kita sekolah dapat ranking 1. Ranking 1 kan sebuah penghargaan. Tetapi itu juga sebenarnya hukuman buat kita. Di mana saya katakan hukuman? Dia harus mempertahankan itu ranking 1 itu. Jadi anak yang mendapatkan ranking 1 itu pasti berpikiran bagaimana supaya saya bisa tetap ranking 1. Secara tidak sadar dia sudah mengukur dirinya itu supaya dia tetap seperti itu. Nah, sehingga baru saya memahami kok sekarang tidak ada direkomendasikan peringkat di rapor supaya menghindari hal itu. Itu jawaban dari Kementerian Pendidikan. Begitu. Kemudian ada juga yang ketiga, jadi motivasi perilaku supaya para siswa anak itu tidak sekedar yang tadi yang keluar itu ketika melakukan takut dihukum atau dapat penghargaan. Kemudian kita arahkan pemikiran itu para siswa itu ke poin ketiga tadi, itu untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kita juga tidak bisa membedakan antara hukuman dan istilah konsekuensi.
resikonya ya, resiko dari apa yang dia berbuat. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya kita kasih siswa harus mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi atau terlambat ke sekolah. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Nah, kalau yang pertama ini, saya rasa ini hukuman. Karena dari konsekuensi itu kan apa istilahnya? Yang dia lakukan, resiko yang dia sudah lakukan. Beda dengan hukuman. Nanti bisa Bapak Ibu bisa bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian lagi memiliki lapangan basket 2 kali karena lambat hadir di sekolah. Kemudian diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kasihkan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi kan? Kalau dia misalnya dia habis coret-coret namanya, terus disuruh ganti itu kan bukan hukuman kan? Itu konsekuensinya dia melakukan intervensi lagi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi juga kan? Karena itu akibat dia nyenggol apa namanya? Air itu gitu, sehingga airnya tumpah, jadi disuruh bersihkan, itu kan resikonya. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu kan hukuman ya, hukuman. Nah, jadi mungkin sekarang yang perlu kita pikirkan bagaimana mengubah suatu hukuman menjadi konsekuensi. Misalnya siswa datang ke sekolah mengenakan tak pakai sepatu hitam. Yang berangkat dia di sekolah, dia berangkat. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di sekolah sehingga yang kita berikan itu bukan satu hukuman, tetapi konsekuensi. Itu dari apa yang di dia. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi seperti ini. Itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tetapi tak perlu menyakiti, itu konsekuensi. Dia terjadi tapi tak menyakiti anak. Begitu juga dengan perbedaan yang lainnya. Misalnya yang sering kita lakukan untuk yang kemudian sama dengan label terus duduk buat itu kan sebabnya tidak sangat memahami. Kemudian love and belonging, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian freedom, kebebasan. Lalu 4, kebutuhan senang gitu ya, bagaimana kita merasa senang. Kemudian yang kelima itu power, kebutuhan tingkat kekuasaan. Hanya ada 5 kebutuhan manusia. Nah ini yang perlu kita sadari, kebutuhan dari anak-anak kita atau anak-anak kita manusia. Jadi 5 itulah kebutuhannya. Bagaimana anak itu merasa senang, makanya perlu kita berbuat. Bagaimana anak merasa bebas, tapi bebas bukan sebebas-bebasnya maksudnya. Dalam arti bagaimana anak itu merasa bebas, misalnya belajar itu merasa bebas belajar. Pikirkan ketika anak merasa bosan di kelas, apa penyebabnya? Kalau misalnya dia pengen bebas, kira-kira bebas seperti apa yang kita akan berikan ke siswa itu. Nah, jadi itu makanya kemarin saya belajar ini, saya ingat di kuliah banyak tahu perempuan begini dibunuh-bunuh tiap hari ingat itu. Saya paling sering. Kemudian posisi kita misalnya sebagai teman, kira-kira apa yang kita harus lakukan kalau kita ingin memposisikan diri kita sebagai teman mereka. Sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau. Jadi apa yang dilakukan anak itu bisa kita lihat, bisa kita pantau. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengubah misalnya terjadi sesuatu pada anak tersebut.
Kemudian yang terakhir itu bagaimana kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Tidak hanya sebagai teman, tetapi juga kita bisa memantau anak. Itulah posisi sebagai manajer. Secara detail bisa dilihat seperti ini. Posisi kita. Nah, kita diharapkan menghindari dua posisi pertama ini tanpa memberi siswa itu beban di akhir penanganan. Misalnya saja ketika anak sering tidak masuk, bahkan kemarin itu saya dicontohkan begini. Ketika anak masuk terlambat, ketika kita guru sebagai guru sudah di dalam kelas, pertanyaan apa yang mesti guru ke anak yang terlambat? Pasti sebagian besar bertanya terlambat. Pasti itu. Dan anak kalau kita berikan hal seperti itu kan sudah kalau anak yang pemalu kita tegak, aku kita tanya seperti itu.